Oke guys, kembali lagi sama gua, Robi Muzaki Manalu. Di materi kita hari ini itu adalah peta Karnaug. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, ambil gelas, isikan air, dan taruh di sebelah kanan laptop kalian atau posisi kalian, karena gua tahu materi ini akan menyedot banyak sekali tenaga, pikiran, dan juga perasaan kalian terhadap apakah saya mengerti materi ini atau tidak. Tapi gue berharap setelah gue sharing sama kalian, seperti biasa, moto kita sharing is caring. Jadi sebaiknya kalian menyediakan minuman. Kalau nggak paham, bisa kita diskusi di komen from below. Dan gue berharap materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Oke. Kita akan membahas bahasan yang cukup berhubungan dengan materi kemarin. Jadi kalau kalian nggak paham soal masalah materi kemarin, bisa cek di deskripsi di bawah. Gue akan kasih linknya sekalian. Promosi. Jadi bisa dicek di link di bawah jika kalian tidak paham, dan bisa diskusi di kolom komentar untuk kita saling sharing, saling memberikan ilmu dan sebagainya macamnya. Nah, peta Karnaug. Jadi kita udah bahas tadi aljabar boolean. Itu pusing dong, kayak pakai aljabar atau apa sebagainya macamnya. Nah, akhirnya kita keluar sebuah metode terbaru, yaitu adalah peta Karnaug. Yaitu adalah menyederhanakan fungsi persamaan logika menggunakan sebuah tabel. Jadi ini beda dengan tabel kebenaran. Masih sama seperti fungsinya, tapi bedanya adalah kita menggunakan tabel kebenaran untuk mengumpulkan sebuah kejadian kasus, tapi belum tentu memiliki persamaan logika, sehingga sulit membuat untaian rangkaian logika. Jadi maksudnya tuh, kalau di tabel kebenaran kita belum tentu bisa bikin namanya rangkaian logika yang benar. Tapi kalau udah pakai peta Karnaug, pasti bisa membuat namanya rangkaian logika. Nah, siapa sih yang mengembangkan ilmu yang sangat-sangat berguna ini, yang membantu kita menghadapi ilmunya si Boolean? Nah, slide selanjutnya. Ini dia bapak yang membantu kita, menyelamatkan kita dari materi aljabar yang sangat menyusahkan. Gua tahu lu semua pasti masih pusing sama aljabar boolean. Gua sama. Ya, kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing di sini. Jadi gue masih sangat pusing sama materi boolean. Dan akhirnya keluar si key map ini atau peta Karnaug. Bisa keren banget namanya. Jadi diperkenalkan oleh Maurice Karnaug tahun 1953. Ini langsung nih dari Wikipedia, adalah metode yang dikembangkan untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika. Nah, jadi ini fungsinya ini untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika. Begitu. Nah, yang digunakan menggunakan jumlah gerbang yang lebih sedikit, sehingga waktu tunda total untaian lebih kecil. Jadi kalau misalnya kita pakai peta Karnaug itu kan pasti lebih sedikit, bro. Karena kalau di peta biasa, peta aljabar boolean atau sebagainya macamnya, itu tuh pasti kalau ABCD itu pasti ABCD semuanya ditilus. Tapi kalau kita pakai peta Karnaug itu lebih gampang dan lebih easy lah kalau kita membahasnya. Jadi si peta Karnaug ini mempersimpel kita. Kedua adalah kemungkinan resiko kegagalan memperkecil, karena kita pakai, nanti akan kita bahas di bawah di slide selanjutnya, lebih kecil. Karena apa? Karena untaiannya lebih sedikit, kesalahan kerja lebih sedikit, lebih jarang untuk bisa kena masalah. Itu pasti yang benar. Jadi peta Karnaug ini mempermudah kita dalam memperkecil risiko dalam pengerjaan dalam bentuk soal maupun dalam perawatannya atau perawatan si gerbangnya itu sendiri. Nanti kalau kita bahas soal dalam pembentukannya atau apanya, itu sangat lebih efektif. Apalagi daya total yang dikurangi untai lebih kecil. Karena ibaratnya gini, kalau misalnya kita bayangkan ada 10 untaian, itu pasti mengalirkan listrik kan. Nah, listrik ini kan banyak menyerap energi. Nah, peta Karnaug memperkecil atau mempersedikit konsumsinya dengan cara mengurangi untaian menggunakan sebuah metode.
Nah, sehingga metodenya ini lebih kecil, lebih efisien, dan lebih hemat biaya. Biasa, marketing pasti lebih hemat biaya, lebih penting. Peta Carnot ini diilustrasikan seperti matriks dua dimensi yang terdiri dari kolom dan baris. Jadi kalau kalian bikin sebuah PPT biasanya ada kolom dan baris. Nah, itulah namanya bisa digunakan untuk peta Carnot. Jadi kalau kita nanti misalnya ngerjain tugas-tugas ya bisa aja kita gunain PPT untuk mempermudahnya, tapi tidak mengerjakannya, itu berbeda. Mempermudah pengerjaannya. Nah, inputnya dari masukan inilah yang kemudian disebut dengan variabel key map. Sehingga ada sebutan key map 2 pebah, 3 pebah, 4 pebah, dan sebagainya. Nah, key mapnya sendiri efektif digunakan hanya sampai 6. Bayangkan kalau misalnya ada 8, anggaplah A, B, C, D, E, F, G. Misalnya ada G, A, B, C, D, E, F, F lah. Bayangkan kalau lebih dari F, misalnya H, I, J, itu kan capek juga. Apa gunanya kita gunakan Carnot? Jadi paling besar itu adalah 6 pebah, agar lebih efisien kerjanya. Sehingga tidak ada lagi Nah, kalau udah lebih dari situ tidak direkomendasikan lagi, sehingga key map komputasinya sangat tinggi. Disarankan gunain aja komputer yang lebih canggih. Apalagi kan biasanya kalau kayak gini kan perusahaan besar, masa nggak modal gitu kan mereka kan? Ya pasti butuh namanya komputer yang lebih canggih. Tapi untuk kita sebagai mahasiswa, key map ini biasanya sangat berguna. Palingan kita dikasih 6 variabel, paling tinggi 6 variabel. Atau mungkin biasanya kita dikasih dengan rata-rata 2, 3, 4 variabel. Nah, apa sih 2, 3, 4 variabel? Nanti kita bahas di kolom selanjutnya. Oke, sabar ya. Kita belum masuk ke si jumlah-jumlah jenis-jenis peta. Jadi kita ngebahas dulu, apa sih peta Carnot itu kita kan membahas secara teorinya. Kita belum membahas secara fakta apa sih yang kita lakukan saat kita menggunakan peta Carnot. Jadi, peta Carnot itu digunakan adalah diagram yang terdiri dari sejumlah segi 4 berbelah. Jadi, ibaratnya itu seperti persegi yang dibelah 4, menggunakan pola 2n dengan n-nya itu 1, 2, 3, dan sebagainya, sampai variabel terakhir. Untuk menyederhanakan ungkapan boleh dari suatu rangkaian logika, digunakanlah sebuah teknik pelingkaran pada peta Carnot. Jadi ini ada, nanti kalian lihat di sini di sebelah kanan pojok kanan bawah ada nih peta Carnot-nya. Nah, ini di sini kan ada yang di kolom-kolom kan, ada secara vertikal dan horizontal. Nah, inilah yang nanti digunakan dalam penggunaan untuk membuat jaringan-jaringannya itu. Nah, dua golong peta Carnot ini dikatakan sebagai adjacent, keren banget ya rasanya, satu sama lain jika variabel keduanya hanya berbeda satu variabel, sehingga variabel tersebut dihilangkan dan akibatnya fungsi logikanya dapat lebih sederhana. Jadi lebih mengadjust atau lebih memfixkan, lebih mempermudah kalian dan lebih memfleksibelkan kalian. Jadi nggak perlu pusing-pusing, aduh aku capek mengerjakannya, banyak sekali soalnya. Oke, Carnot hadir mempersimpel dan mempermudah hal tersebut. Begitu kawan-kawan. Aduh, kalau misalnya kita bahas peta Carnot kan tadi ada jenisnya, ada 2 pebah, 3 pebah. Nah, kalau untuk kuliahan, paling biasanya kita dihadapkan soal dengan 3 jenis, 2 pebah, 3 pebah, 4 pebah. Tapi untuk pengkodingan atau dalam materi kenyataan pasti ada 4, 5, dan 6. Seperti yang gue bilang tadi, sampai 6 pebah. Nah, apa sih 6 pebah? Kita bahas 3 aja ya, gak usah sampai 5 dan 6. Karena kalau 5 dan 6 ini nanti akan menyangkut paut sama 5 dan 6. Lebih mudah aja jika kita memahami 2, 3, dan 4. Oke, kita masuk ke yang paling mudah. 2 pebah. 2 pebah itu terbentuk dari kolom berbentuk seperti ini nih. Kita lihat yang kiri dan kanan. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini tabel kebenaran kan. Nah, key map itu lebih gampang. Jadi kita bikin A, B. Kalau kita bisa pernah bikin namanya tabel peluang. Hampir mirip seperti tabel peluang, tapi tidak tabel peluang. Atau mungkin beberapa tabel, kalau kita waktu kita SMA pasti ada matematik seperti ini. Gue lupa juga apa sih itunya. Nah, jadi kalau 2 variabel ini bisa kita bilang 2, berarti ini 2 pangkat 2, berarti ada 4 kolomnya nih kan. Nah, 2 pebah ini digunakan biasanya ada 0, 0, 1, 1. Berarti di sini ada kombonya nih, ada kombonya atau rumusnya nih. 0, 0 menghasilkan 1. 0, 1 menghasilkan 1.
01 menghasilkan 1 dan 11 menghasilkan 0. Loh, kok beda, Bang? Ya, karena di sini ini adalah perubahannya itu A kali B. Beda. Perbedaannya di ini adalah mereka menggunakan konsep yang berbeda dengan aljabar Boolean, tapi menggunakan cara yang sama. Konsepnya berbeda tapi caranya sama. Kadang matematika seperti itu. Mereka beda-beda aja, bikin angkuhnya mereka aja. Jadi akan ada yang berbeda, ada yang sama. Tapi kalau kita lihat dari sini, 0 sama dengan 0 sama dengan 0 kali 0 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, begitu. Jadi ini kemungkinannya dua. Mungkin ini SOP, mungkin ini POE. SOP atau POS. Sama aja dong. Pokoknya ada yang sum, ada yang tidak. Nah, itu tuh mungkin digunakan dalam Keymap. Gue kurang tahu juga. Jadi kalau ada yang tahu nih, ada yang lebih paham nih soal, atau yang lumayan mengerti soal tabel Keymap 2x2, bisa komen di bawah. Aduh, ada namanya peta Carnot 3 peubah. Apa nih? 3 peubah. Nah, jadi 3 peubah ini perbedaannya apa sih sama yang biasa? Jadi gini, kalau kita 2 peubah, itu akan menghasilkan pasti angkanya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, 3 peubah itu menghasilkan di kolom yang lurus atau yang vertikal akan menghasilkan bisa aja 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, dan yang horizontal bisa 0, 0 dan 1 atau kebalikannya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika kita menghadapi 3 peubah, ini akan menghasilkan menjadi satu garisnya, mau itu vertikal mau horizontal, itu akan menghasilkan dua yang bersatu, misalnya kayak 0 dan 0, 0 dan 1, dan satu yang sendiri, tapi memiliki hasil yang sama. Kayak contohnya, kayak gini, A, B, C. Ini sebenarnya A, B, C sama aja gitu kan. Baik 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ini 0 dan 1. Ini menghasilkan 1, karena 0, 0, 0. Ini 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, kenapa? Kan tadi kita bahas tadi yang tadi nih. Kalau 0 dikali 0 menghasilkan 0. Menghasilkan 1. 1 dikali 0 sama dengan 1. Ya udah itu hasilnya. 0 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 0. Nah, kok bisa gitu, Bang? Kok jadi gini, Bang? Nah, ini tetap akan jadi 0 gitu loh. Nah, sama kayak gini juga. Sama kayak gini juga. Jadi Keymap 3 peubah, kalian bisa nanti cari lagi materinya untuk lebih memahami, lebih mendalami, karena gue juga lagi mendalami materi ini untuk mempermudah pembelajaran. Jadi 3 peubah itu pasti ada satu bagian yang mereka berdempetan atau berpasangan, satu tidak berpasangan. Jadi ada yang single, ada yang berpasangan. Jadi ini yang single nih biasanya anak bawang ini, ditinggalkan sama kawan-kawannya. Udahlah, nggak usah temenan sama dia, kita tinggalin aja, kita berdua aja gitu. Biasanya orang ketiga kayak gitu, ya gitu loh. Jadi 3 peubah memiliki satu yang berpasangan dan satu yang tidak berpasangan. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya adalah peta Carnot 4 peubah. Untuk Keymap yang keempat peubah, ada 2 peubah ini ada 2 pasangan. Jadi mereka masing-masing punya pasangan nih, gak ceng-cengan nih, nggak ada yang ditinggal satu sama lain. Jadi mereka satu punya pasangan, A sama B, atau C dan C sama D, atau bisa aja A sama C, B sama D, atau bisa aja A sama B, A sama D, B sama C. Bisa aja, suka-suka kalian aja, yang penting bisa menghasilkan ini. Tapi biasanya orang ngasihnya A, B, dan C, D. Nah, 4 peubah di vertikal dia berempat, di horizontal dia berempat. Kalau di tabel kebenaran kan kayak gini bentuknya. Nah, di kiri A, B, C, D. Banyak. Ini bisa sampai 16 nih. Kalau 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali ke 4. 2-nya dikali 4 kali. Sorry. 2 kali 4 kali. Sampai 6. Berarti 16. Berarti 16 slide. Capek kita bikinnya. Nah, dibikinlah secara Keymap adalah 4 peubah seperti ini. Jadi Keymapnya ini sangat berfungsi untuk mempersingkat, gak perlu kita bikin capek-capek kayak truth table. Nah, 4 peubah sama seperti konsep yang tadi, memiliki pasangan-pasangan. Berarti nanti mungkin kalau kita mau mencari hasilnya, bisa aja dengan cara pakai 2 peubah dulu, habis itu kita cari 3 peubah, atau mungkin langsung 4 peubah aja, nggak perlu capek-capek kita bikin itu ya.
sesenangnya. Nah, bagaimana dengan 5 dan 6 peubah? Sama, berarti 5 dan 6 peubah yang 5 peubah satu memiliki 2 pasangan, satu cuma 1 pasangan. Berarti yang satu ini poligami nih, poligami. Misalnya A B C D E, A B C D, A B C, itu bertiga tuh. Satunya berarti D dan E berarti berpasangan nih, pasangan yang semuanya adalah memiliki 2 pasangan, seperti itu. Nah, gimana dengan yang 6? Ya sama seperti ini. 3 berarti A B C sama D E F yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi konsepnya sama aja, sebenarnya sama aja, cuman lebih susahnya adalah kalau 3 peubah berarti kita harus menggunakan yang lebih rumit lagi. Itulah kenapa kalau kita sudah sampai 7 peubah, 8 peubah, 9 peubah, 10 peubah, itu tidak menggunakan lagi namanya peta Karnaug, tapi menggunakan sistem komputer yang lebih canggih. Biasanya komputer perusahaan besar biasanya menggunakan hal tersebut. Oke, jadi udah capek gue ngejelasin sampai atas. Mari kita ngasih soal dulu. Nah, sebelum gue lanjut nih, silakan di stop. Nah, coba pahami ini soalnya dan buat peta kebenarannya gimana. Nanti kita cek sama-sama. Dan kalau nggak mau juga bisa lanjut aja kalau kalian belum paham. Kalau kalian sudah paham, di stop dulu, dikerjakan, dan dilihat nanti hasilnya. Benar atau enggak? Berdoa aja, moga-moga benar. Moga-moga. Oke? Nah, mari kita lihat nih. Di sini ada AB menjadi 1 ke 1. Kenapa kok bisa gitu, Bang? Nah, kita kembali ke konsep awal tadi. Nah, di sini kan ada AB, ABC. Nah, mengapa hasilnya seperti ini, Bang? Karena nanti yang ini dan ini akan disamakan. Berarti ini ada kesamaannya kan? A dan B memiliki kesamaan di mana mereka sama-sama menghasilkan 1. Nah, kesamaan ini akan dimasukkan dalam rumus aljabar boolean menghasilkan BCD. Nah, BCD inilah yang akan menjadi hasilnya. Nah, terus gimana nih Bang yang sendiri ini Bang 1? Nah, yang sendiri ini kita lihat lagi ke soal. Apakah dia memiliki kesamaan dengan soal yang di atas? Nah, kalau bisanya memiliki kesamaan, bisa aja, tapi katanya ini tidak ada memiliki kesamaan kan. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini CD, A B C D. Di sini D-nya juga A. Tidak sedikit kesamaannya. Jadi mereka di skip, dipisahkan, dipasangkan dengan yang lain. Sebenarnya bisa aja ini menjadi 3 nih. Ini 1, ini 2. Nah, tapi untuk lebih efisien aja kita kerjakan ini aja sama yang ini. Dikawankan sama yang ini, yang di paling bawah. Nah, yang paling bawah ini bisa nggak nih Bang? Bisa juga, tapi kalau mau capek ya silahkan aja. Dikasih yang simpel aja nih, ini bisa disamain ini, yang ini sama ini bisa nih. Bisa berarti kan hukum, ingat kembali lagi, hukum dari peta Karnaug secara vertikal bisa, secara horizontal bisa, asalkan memiliki kesamaan. Tapi harus jaraknya kayak atas bawah, nggak boleh nanti misalnya di sini ada 1, di sini ada 0. Nah, ada satu lagi, itu nggak bisa kayak yang kolom 1 ini, yang A, B, C, D dan A, B, C, D aksen nggak bisa disamain. Karena apa? Mereka terpisah, jadi itu tidak bisa. Yang bisa disamain adalah yang bersebelahan atas bawah. Tidak bisa yang apa nih? Miring, pokoknya tidak bisa yang miring. Nah, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Bang, kok ini bisa menjadi ini, kok kenapa dibuletin Bang? Ini kok kenapa dibuletin Bang? Ingat kembali lagi, ini bisa disubkan, bisa menghasilkan BCD dan ABD. Maka hasilnya ya kalian hitung sendiri seperti hitungannya, menghasilkan Y sama dengan B, AB, D aksen ditambah A aksen, B, C aksen ditambah B, C, D. Ini ada rumus singkatnya. Jadi ini mempersingkat aja, lebih mempermudah dan mempersingkat. Kalau kalian mau mencoba lagi untuk nambah-nambah pengetahuan, nggak apa-apa, lakuin aja. Oke? Nah, oke. Ini sekian aja materi kita sampai hari ini. Kurang lebihnya gue minta maaf ya guys, karena gue masih kurang, gue masih mau belajar lagi, gue masih pingin lebih memahami materi ini. Jadi untuk kalian semua jangan pernah putus asa. Percayalah Tuhan akan memberikan kita jalan kalau misalnya kita mau berusaha, anjay. Menurutku. Jadi sekian aja sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Gua tutup dan sampai jumpa di next video dan stay tune terus di akun YouTube kami. Bye bye.